Ya, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada video kali ini saya mau sedikit sharing nih, bagaimana caranya kita memilih laptop kalau kita itu sebagai pengusaha UMKM yang hitungannya mungkin masih superman lah, dimana segala macam urusan itu kita kerjakan sendiri, jadi belum ada karyawan atau kalaupun ada karyawan masih sedikit. Nah, biasanya untuk video seperti ini saya tuh pakai pengalaman sendiri ya, karena saya itu pernah bikin video soal tips memilih laptop untuk mahasiswa, lalu untuk karyawan, lalu juga untuk pengajar. Nah, tapi karena saya bukan pengusaha UMKM aktif, saya tuh sempat ada diskusi menarik minggu lalu dengan Kang Gani Rozaki dengan channel yang saya kasih di kolom deskripsi. Beliau ini punya channel YouTube yang uploadnya tuh setiap hari dan banyak sekali berbagi tips soal UMKM, terutama jualan online. Setelah saya mengobrol, ternyata ada beberapa kebutuhan UMKM yang mungkin bisa dibilang jelas, tapi ada juga beberapa yang agak di luar dugaan saya. Yang pertama tuh untuk mengurus dokumen seperti laporan keuangan, lalu menulis kontrak, lalu juga dipakai untuk upload-upload barang ke misalnya ke Tokopedia atau Shopee atau ke Lazada atau ke Bukalapak dan lain sebagainya. Selain itu juga dipakai buat edit-edit foto sedikit, lalu upload foto, upload juga video kalau ada video produk ya. Kemudian sebagai pengusaha UMKM juga mungkin sesekali butuh editing video karena perlu bikin konten misalnya untuk sosmed atau bikin YouTube. Dan yang terakhir yang agak di luar dugaan saya adalah untuk live streaming ya, dimana untuk live streaming ini belakangan tuh sedang naik ya, karena katanya tuh kalau kita live streaming itu semakin laku. Nah, live streaming ini dimaksud itu lebih dikhususkan untuk live streaming di Shopee, dimana yang di Shopee itu katanya bisa pakai laptop ya, jadi nggak terbatas dengan aplikasi saja. Kita akan mulai dulu. Kalau budget Anda itu nyata banyak sekali ya. Menurut saya sih ya kita full aja ke misalnya ke MacBook ya, misalnya Apple MacBook seperti ini. Saran saya cari yang M1, yang paling baru sekarang itu M2, tapi M1 pun masih dijual dan menurut saya masih sangat-sangat bagus. Karena MacBook itu bisa dibilang paket lengkap ya, dia nggak berat, lalu powerful banget, jadi setara Core i7 lah. Baterainya juga bisa tahan lama sekali, bisa dipakai kalau cuma ngetik browsing itu mungkin 6-7 jam dalam sehari tanpa nyolok. Layarnya bagus, webcamnya bagus, speakernya bagus, mikrofonnya juga bagus. Ya, itu bisa dibilang kalau udah bisa beli MacBook Air ya, menurut saya MacBook Air aja. Karena ya dari yang saya tahu, UMKM itu tidak butuh aplikasi sangat-sangat spesifik. Misalnya kalau engineer itu mungkin butuh aplikasi seperti SAP atau mungkin Start Pro, yang engineer sipil ya, atau mungkin ANSYS, Catia, dan sebagainya. Tapi kan UMKM mayoritas saya yakin kerjanya itu di web ya, di browser. Dimana browser itu di MacBook itu ada dan sangat-sangat capable. Nah, tapi MacBook Air itu masalahnya dia mulanya itu di 14-15 jutaan ya. Dimana itu mungkin buat sebagian orang masih mahal sekali, apalagi kalau Anda itu merintis usaha, tapi modal itu pas-pasan. Nah, berikut adalah kriteria laptop yang perlu Anda perhatikan kalau budget Anda itu terbatas. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan kalau kita tuh mau beli laptop untuk UMKM. Yang pertama adalah kita cari laptop yang layarnya itu lega buat kita ya. Jadi kalau bisa tuh 14 inci atau ke atas. Karena kalau kita itu masih Superman ya UMKM-nya, itu kita bakal lama sekali di depan laptop, dimana kita tuh mungkin harus lihat Excel besar atau lihat dokumen Word yang panjang, dan beberapa hal yang mungkin butuh multitasking, jadi layar itu dibagi dua, dimana yang seperti itu tuh lebih enak kalau kita pakai laptop dengan layar besar, tapi juga nggak terlalu usah terlalu besar. Jadi menurut saya 15 inci itu sudah sedikit besar, kalaupun ya nggak apa-apa, tapi kalau 17 inci seperti laptop yang satu ini menurut saya sudah terlalu besar. Karena tentu saja kita sebagai pengusaha UMKM mungkin kita kerja itu pindah-pindah tempat, jadi butuh laptop yang layarnya itu besar tapi masih cukup portable. Selain itu, layar itu nggak cuma soal ukuran, tapi juga ada soal tipe panel ya. Saya sangat menyarankan kalau Anda tuh jangan pilih yang TN, karena kalau kita lihat dari samping itu kadang jadi buram ya, jadi nggak enak buat dipandang dari sisi lain. Selain itu, biasanya panel TN itu color accuracy nggak baik ya. Jadi kalau Anda itu misalnya mau upload foto-foto produk dan Anda tuh mengedit dulu di laptop ya, kalau color accuracy itu nggak bagus, itu bisa jadi yang kita upload di laptop itu, begitu kita mau edit-edit dan begitu di-upload dan dilihat orang lain, hasilnya itu bisa jadi berbeda ya, karena ya kualitas panelnya itu berbeda. Nah, berikutnya adalah soal prosesor. Jadi prosesor yang saya rekomendasikan itu adalah Intel Core i5 Gen 11 ke atas atau Ryzen 5 5000 series ke atas. Kenapa? Jadi seperti ini. Pertama, kedua prosesor tersebut tuh punya core yang lumayan banyak ya. Masing-masing tuh punya 4 core, di mana 4 core-nya itu menurut saya akan sangat berguna kalau kita multitasking dan kuat untuk aplikasi yang membutuhkan core banyak. Misalnya Anda itu pakai Adobe Photoshop, atau Anda itu pakai buat live streaming, atau mungkin buat video editing. Nah, itu butuh performa CPU yang oke, di mana performa CPU itu adalah performa dari individual core dari masing-masing prosesor tersebut, plus kemampuan multi-core, di mana biasanya aplikasi-aplikasi yang berat itu bisa menggunakan multi-core supaya
bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan baik. Selain itu, Core i5 dan Ryzen 5 itu sudah dijamin bisa virtual background kalau kita tuh sedang pakai aplikasi Zoom ya, dimana mungkin bisnis Anda tuh nggak selalu bisa meeting ya tatap muka ya. Kadang-kadang tuh Anda butuh meeting online, dimana kalau meeting online itu kan biasanya kadang kalau Anda itu ikut acara butuh background, virtual background yang berbeda ya, karena sudah dikasih panitia, atau mungkin pengen background blur. Nah, yang seperti itu hanya bisa dilakukan pada laptop-laptop yang punya performa CPU yang cukup baik, dimana salah satunya adalah Core i5 dan Ryzen 5. Sebenarnya Core i3 yang Gen 11 juga bisa, dan Ryzen 3 yang 5000 series juga bisa, tapi kalau di bawah itu ada kemungkinan nggak bisa virtual background. Untuk tahu lebih banyak soal ini, bisa lihat video saya yang satu ini. Untuk prosesornya cukup yang seri U ya, nggak perlu yang seri H, karena biasanya seri H itu ada ini laptop-laptop gaming yang berat dan juga mahal, sehingga ya U juga sudah cukup. Untuk RAM, saran saya minimal banget itu 8 GB, kalau bisa 16 GB, karena kalau di bawah 8 GB seperti 4 GB itu kemungkinan besar performa grafisnya tidak bisa maksimal, karena performa Core i5 dan Ryzen 5 tadi secara grafis itu sangat dipengaruhi oleh kapasitas RAM, dimana kalau RAM cuma 4, artinya performa grafisnya juga tidak akan maksimal. Selain itu, RAM juga sangat penting untuk kebutuhan multitasking. Nah, menurut saya juga Anda itu nggak perlu GPU yang terlalu powerful seperti NVIDIA RTX series atau AMD Radeon RX series, karena integrated graphics yang ada pada Core i5 dan Ryzen 5 tadi juga harusnya sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan Anda. Selain itu, kalau Anda pakai discrete GPU, kemungkinan laptop Anda juga akan lebih boros baterai. Nah, untuk laptop kriteria tadi biasanya itu ada di rentang 8-13 jutaan lah, dimana biasanya kalau untuk yang lebih mahal, yang di atas 10 juta itu biasanya Anda antara dapat laptop yang lebih slim ya, lebih keren lah bentuknya. Lalu juga Anda itu mungkin bisa dapat RAM yang lebih besar atau display yang lebih color accurate lagi. Laptop-laptop yang saya maksud itu seperti misalnya Acer Swift atau Lenovo IdeaPad Slim 3 atau HP 14S, atau kadang-kadang juga ada Dell ya, yang Dell Vostro, dimana tentunya Anda nggak cuma soal nama laptopnya ya, tapi juga harus cari SKU model yang punya spesifikasi yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, tapi bagaimana kalau Anda itu budgetnya kurang? Misalnya saya nggak punya budget sampai 8-9 jutaan. Mungkin Anda bisa sedikit berkorban di prosesor ya, meskipun saya itu sangat-sangat tidak merekomendasikan apalagi untuk jangka panjang. Jadi Anda itu bisa turun ke Core i3 atau Ryzen 3. Tentunya Core i3-nya itu yang Gen 11 atau 12, dan Ryzen 3-nya yang Gen seri 5000. Di sini ada beberapa catatan penting, di mana untuk video editing ya minimal itu Core i3 atau Ryzen 3 itu menurut saya masih agak kurang performanya. Dan itu juga perlu diperhatikan kalau Anda itu turun budget, apakah RAM-nya itu masih 8 atau tidak. Nah, kalau enggak, saran saya cek dulu laptopnya apakah masih bisa di-upgrade atau tidak. Di luar itu sebenarnya masih ada opsi untuk beli laptop bekas ya, mungkin bisa nemuin laptop Core i5 yang masih Gen 10 atau Ryzen 5 yang 4000 series. Tapi ya ini barang bekas itu bisa dibilang sangat-sangat random kualitasnya, kita nggak tahu orang sebelum itu makanya bagaimana, jadi ya saya tidak bisa merekomendasikan secara spesifik. Nah, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk Anda supaya Anda tuh bisa giat ber-UMKM. Silahkan like video ini jika tidak bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dari teknologi lainnya. Saya Jula, terima kasih telah menonton.